Raja Saputra. Aku Iyo, aku Caca, dan aku Aulia. Dan ini Jabar. Kita dari kelompok 8. Di video kali ini kami kelompok 8 ingin melakukan analisis terkait automated testing, khususnya pada kejadian atau fenomena yang dikenal sebagai flaky test. Kenapa? Karena dalam pengembangan perangkat lunak modern, automated testing ini menjadi standar utama untuk menjaga kualitas dari aplikasi. Tesnya dijalankan secara otomatis setiap kali ada perubahan kode, baik di lokal maupun sistem continuous integration. Nah, seperti yang mungkin teman-teman juga tahu, kita bisa melakukan automated testing ini dengan berbagai macam tool seperti yang familiar, misalnya Catalun, Postman, Appium. Nah, tapi dalam praktiknya ternyata gak semua kegagalan yang ditunjukkan oleh automated testing ini benar-benar menandakan adanya bug. Nah, pernah gak ngalamin misal ketika kita melakukan automated testing di satu aplikasi, hasil antara automated testing yang pertama dan kedua dan seterusnya itu ternyata ada perbedaan, padahal kita nggak sama sekali ngotak-ngatik kodenya. Nah, itu kan nggak masuk akal ya kalau secara logika. Kita nggak ngubah kodenya, tapi kok hasil tesnya bisa berbeda satu dan lainnya. Nah, itulah yang dikenal sebagai flaky test yang nanti kita akan dalami dan akan kita temui. Ini kita kenal sebagai flaky test. Flaky test adalah automated test yang dapat menghasilkan status lulus dan gagal secara bergantian pada kode yang sama tanpa adanya perubahan fungsional. Nah, kenapa sih bisa terjadi flaky test? Pertama adalah masalah waktu dan juga asinkronus yang merupakan penyebab paling umum. Kedua adalah konkurensi dan juga race condition. Ketiga adalah test order dependency, yaitu ketergantungan antar tes. Nah, yang pertama kita bahas adalah masalah waktu dan juga asinkronus yang merupakan penyebab paling umum, di mana tes itu mengasumsikan sesuatu sudah siap padahal sebenarnya belum. Misalnya pakai sleep 100 lalu masuk assert, dan juga asinkronus itu belum selesai, sehingga UI itu belum fully rendered. Nah, jadinya kadang satu detik itu cukup sehingga hasilnya pas, kadang juga satu detik itu nggak cukup sehingga hasilnya fail. Yang kedua itu ada konkurensi dan race condition. Nah, itu apa yang terjadi sih? Beberapa thread atau proses. Yang pertama itu ada mengakses resource yang sama, lalu yang kedua itu urutannya tidak pasti. Misalnya kayak tes A dan B jalan paralel. Yang kedua itu ada keduanya pakai file atau database yang sama, lalu yang ketiga itu ada satu tes mengubah state. Nah, tes lain keburu membaca, sehingga kalau urutan kebetulan aman itu pas, dan kalau tidak itu fail. Oke, yang ketiga itu kenapa terjadinya flaky test, yaitu ada ketergantungan antar tes. Kenapa bisa terjadi? Karena satu tes itu bergantung pada tes lain, atau satu tes itu tidak memiliki database, case, atau file. Contohnya kayak misal kayak tes B lolos, maka tes A itu harus jalan dulu. Tapi tesnya itu harus runner atau acak, sehingga urutan A ke B lalu berhasil, atau kalau misalkan urutan B ke A itu gagal. Berbahaya. Waktu development yang terbuang untuk false alarm, menurunnya kepercayaan terhadap CA pipeline, tes yang akhirnya di-disable, dan potensi turunnya kualitas software. Jika tes tidak lagi dipercaya, maka tujuan automated testing sebagai penjamin kualitas menjadi tidak tercapai. Untuk masalah ilmiah di dalam flaky test ini, meskipun flaky test itu sering terjadi dan sering dibahas di industri dan literatur, terdapat beberapa tantangan utama. Salah satunya itu, yang pertama itu ada sulit membuktikan flaky test secara empiris di proyek nyata. Terus yang kedua, banyak penelitian fokus pada tools atau framework yang tertentu. Terus yang ketiga ada tidak semua flaky test itu mudah direproduksi secara lokal. Nah, selain itu masih sedikit studi yang menunjukkan bagaimana developer benar-benar memperbaiki flaky test tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian dari flaky test. Yang pertama itu ada membuktikan bahwa flaky test
Ini merupakan fenomena nyata di proyek open source. Yang kedua itu ada mengidentifikasi penyebab utama flaky test berdasarkan perubahan kodenya. Yang ketiga itu ada mengklasifikasikan strategi yang digunakan developer untuk memperbaiki flaky test. Yang terakhir itu ada melakukan validasi terbatas melalui re-execution test pada sebagai repository. Oke, di tahap pertama dalam kami melakukan pencarian data atau mengumpulkan data adalah kami akan memining dulu commit GitHub yang berhubungan dengan flaky test. Di mana metodenya kami menggunakan GitHub CLI atau GitHub command line atau GitHub buat mengakses GitHub API secara langsung. Nah, caranya di sini saya sudah masuk ke directory di mana nanti outputnya akan tersimpan. Saya ingin nanti outputnya tersimpan di desktop WordPress ini. Nah, karena sudah masuk ke sini, lalu ini adalah kode untuk kita mengakses GitHub API dan mencari seluruh commit yang ada di GitHub yang mengandung keyword flaky in message per space. Jelasin dulu satu barisnya. Jadi yang di baris pertama active application create GitHub flaky ini berfungsi buat kita ngasih header khusus ke GitHub API. Kenapa? Karena search commit itu masih pakai preview API, jadi kita harus pakai cloud preview biar hasilnya bisa keluar. Nah, lalu search commit flaky in message artinya kita mau cari di bagian message commit yang mengandung kata flaky di dalamnya. Nah, per page 100. Jadi kalian batasi di sini untuk setiap kali perintah atau setiap kali komen itu kami akan mengambil data maksimal 100. Nah, terus apa aja yang bakal maksudnya apa aja nanti yang akan menjadi outputnya itu full name atau nama projectnya, SAA, kode buat commit GitHub yang mengandung flaky-nya itu sendiri, lalu URL maksudnya link untuk mengakses repository tersebut, HTML, URL, message-nya sendiri atau full message yang mengandung API, kata flaky-nya itu sendiri. Nah, terus nanti akan tersimpan sebagai file NDJSON dengan nama flaky commit. Nah, ini ketika di run tadi sudah saya enter, maka akan keluar outputnya berupa flaky commit JSON. Nah, ini bisa kita buka. Nah, misalnya ini buka seperti yang tadi kita minta, itu outputnya adalah message dari message atau message. Pertama di sini ada message atau full typing commit yang mengandung kata flaky dalamnya. Manual flaky. Nah, di sini di setiap barisnya akan ada message yang mengandung kata flaky. Nah, misal di sini kita coba akses salah satu URL yang berisi project dan commit dan link commitnya yang mengandung kata flaky di dalam commitnya itu sendiri. Kita di sini mengakses salah satunya. Terus ini bisa digunakan. Karena ini adalah file yang berubah saat developer menggunakan commit yang ada keyword flaky di dalamnya. Nah, ini ada yang kita minta tadi, berarti ada 100
commit yang mengandung kata flaggy. Nah, tapi nanti kita mau cari spesifik project-projectnya atau repositorinya. Jadi nanti kita bakal nge-filter lagi dari semua commit ini menjadi unique value untuk projectnya. Misal kalau di project kan misal satu project itu ada beberapa commit yang mengandung kata flaggy. Nah, itu kita mau cari dari beberapa commit flag itu kita cuma cari satu aja nama projectnya. Jadi dari lebih dari satu commit di dalam satu project kita cuma ngambil nama projectnya aja. Project bakal jadi satu. Nah, lanjut aja untuk kode yang kedua, untuk mencari repo unik jadi nggak duplicate. Nah, ini adalah ini adalah semacam query atau semacam perintahnya. Ini get content flaggy commit .json, artinya kita mau get si commit JSON ini, terus short object repo unique, berarti dari beberapa baris ini kita cuma ngambil nama projectnya aja secara unik. Misalnya di sini ya, misal di sini kan ada dua message flaggy dalam Node.js not full review by Tobias Mugen. Nah, ini kita bakal jadi satu aja gitu. Jadi kalau yang duplicate bakal kita satuin. Nah, nanti outputnya adalah ini udah. Outputnya adalah flaggy report unique.css yang kalau dibuka, nah ini berisi unique value dari repositorinya. Itu yang tadi ada 99, ternyata kalau dihitung unique value-nya ada 87 repositori. Oke, selanjutnya dari seluruh project yang ada ini, ada 87 tadi, kami bakal nge-filter lagi apakah project tersebut ada CI atau continuous integration-nya atau enggak. Kenapa? Karena ini buat memvalidasi aja sih, buat nanti kita bakal coba dari project yang ada continuous integration, buat kita lihat dia bakal ada flaggy testnya apa enggak. Karena flaggy test itu hanya relevan kalau tesnya dijalankan otomatis, dan tes otomatis itu hampir selalu dijalankan lewat CI atau continuous integration. Nah, maka di step 3 ini kita bukan cuma cari kata flaggy, tapi kita ngecek repo ini beneran punya CI atau cuma ngomong doang gitu. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Kita bakal ngebuat scriptnya dulu dengan nama repository repo screening ps1 yang bakal nanti kita run. Nah, kita bikin script PowerShell-nya dulu. Untuk scriptnya dia akan seperti ini. Ya, mulai dari baris yang pertama, flaggy commit nd.json itu inputnya atau file yang kita bakal jadiin basis dari kita nge-mining commitnya yang tadi udah ada mengandung kata flaggy-nya. Nah, terus untuk repo screening CSV ini nanti outputnya berupa output yang berupa table screening repo yang bakal berisi nanti nama repo, terus apakah punya tes, dan apakah punya CI gitu. Nah, ini adalah pola deteksinya nih. Di bagian ini mendefinisikan jejak tes otomatis di dalam repository. Nah,
mungkin sedikit penjelasan singkat aja yang di bagian tes dot test ini kita cari tahu apakah di dalam projectnya itu terdapat kata yang diawali tes atau yang diantaranya ada kata tes atau yang dot test atau yang filenya itu formatnya dot test gitu. Nah terus untuk penamaan tes modern, kalau ini yang tes menggunakan biasa, tapi kalau yang modern tuh kalau menggunakan Selenium ada gak mengandung kata Selenium atau Playwright atau Cypress. Ini buat yang script testnya. Lalu untuk yang CI patternnya ini yang biasanya digunakan yaitu ClickSally, Jenkins file, GitLab, dan Travis. Nah, di sini kita cari bukti fisik adanya CI karena setiap entry bakal mewakili GitHub Workflows atau GitHub Action-nya. Terus nanti seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa outputnya itu bakal berupa export CSV, dimana dia akan mendetermine apakah tadi yang dia punya script test berdasarkan filter ini yes or no, dan apakah dia punya CI atau continuous integration dengan filter ini yes or no gitu. Nah ini nanti selanjutnya bakal kita run. Ini kita simpan dulu, Ctrl S. Nah kan jika sudah di Ctrl S lalu S di PowerShell nya tadi kita run dengan PowerShell execution bypass file request scanning PS1. Maka dia akan memfilter. Nah, jika sudah, maka kita cek di sini outputnya. Nah, outputnya seperti yang sudah disampaikan tadi adalah berupa table yang berisi repo yang sudah kita screening, gitu. Nah, ini outputnya dia bakal mendetermine apakah projectnya itu punya tes. Kalau misalnya di sini yang di baris pertama dia punya tes tapi nggak punya CI. Nah misalnya di baris yang ke di 37 di sini dia punya CI dan punya file testnya dan juga punya file CS-nya. Nah kita bakal nge-re-execution project yang memiliki CI dan yang memiliki script test dan tentu punya CI-nya gitu, biar kita bisa secara otomatis lihat langsung apakah di kode tersebut ketika kita jalankan eksekusi testingnya berulang itu bakal ada perbedaan atau enggak, yang mana itu akan mengindikasikan adanya flaky atau tidak. Nah di sini kita jadikan Excel dulu, dijadikan Excel dulu. Di sini saya sudah punya file yang bentuknya Excel ini adalah file yang sudah dalam bentuk Excel ya. Nah di sini sudah bentuk Excel, jadi kita bisa make as table, format as table. Oke. Nah di sini kita coba filter. Format as table, mutable has filters. Oke, di sini kita bakal ngefilter yang, nah misal di sini kita coba buat ngeren tesnya dulu tanpa looping ya, yes, dan dia menjalankan satu kali tes itu. Di sini menggunakan komen PNPN. Nah dari 100 tadi, sehingga yang bisa kita eksekusi di sini ada dia akan merun setiap tes ada 6 repository. Nah tapi nanti buat yang video bakal kita coba satu, tapi nanti di bagian penelitian atau di hasilnya bisa kita bandingin ke 66 ini gitu. Itu untuk yang screening repo. Selanjutnya kita bakal uji coba
salah satu proyeknya gitu. Nah, di sini kami bakal ngecoba project yang buat di video adalah Code Technica slash work dan slash works strip square. Nah, di sini saya sudah mengcloningnya. Oke, nah ini tesnya sudah selesai dijalankan satu kali. Yang bisa dilihat di sini adalah report dari misal test filenya. Di sini sebenarnya ada 9 punya folder dan sudah saya yang berhasil 5 dan yang gagal 4 pada di tes ini. Dan ini hasilnya lagi tes tadi karena skrip kami sudah tes di project ini cukup banyak. Di sini kami ini kan baru menjalankan tes satu kali ya. Mungkin gimana menjalankan tes satu kali berarti kita belum memiliki perbandingan antara tes satu dengan tes yang lainnya. Maka di sini kami bakal coba melooping proses tesnya buat cari apakah ada perbedaan. Nah, di sini kami akan meloopingnya sebanyak 20 kali. Nah, pertama di sini kita buat dulu folder dimana nanti lognya akan tersimpan sebagai file JSON gitu. Misalnya di sini kita bikin dulu direktorinya namanya flaky logs. Nah, nanti filenya akan tersimpan di sini. Nah, flaky logs apakah sudah ada flaky logs? Nah, di sini sudah ada. Tapi karena belum ada tes yang kita jalankan, maka di sini masih kosong. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat proses testingnya ini looping sebanyak 20 kali karena kita mau melakukan 20 kali tes. Jadi nggak satu-satu sampai 20, tapi kita looping menggunakan script gitu. Nah, di sini scriptnya saya menggunakan Git Bash. Kita buat terminal baru dulu. Nah, sini kita buka terminal baru lagi aja menggunakan Git Bash. Ini scriptnya, jadi for i in range 1 sampai 20 maka dia akan do echo run ke berapa. Jadi nanti bakal ada baris dia berisikan informasi run ke berapa. Nanti setelah itu bakal ngejalanin pnpm test, lalu bakal outputnya tersimpan di flaky logs logs dan logsnya ke berapa gitu. Nah, kita tunggu aja sampai proses looping testingnya berulang gitu.
Ya, selanjutnya ketika sudah berhasil di-run semua dari ke-20 tes loopingnya, maka akan keluar outputnya flagnya run 1 hingga 20 ini. Nah, tadi saya sudah sedikit menganalisis terkait perbedaan di setiap di di setiap hasil log run-nya. Nah, yang paling terlihat di sini tadi adalah misal dengan kita memfilter kasar dulu aja, kita cari di sini, kita cari di log 1 itu filenya ada 16. Nah, sedangkan jika di run log 4 ini ada 14. Nah, terus ini bug. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan hasil automate testing walau tanpa perubahan kode. Nah, inilah kemudian yang menjadi temuan flaky test. Namun nanti lebih lengkapnya terkait perbandingan setiap keseluruhan hasil log testnya akan dijelaskan di dalam paper. Lalu untuk bagaimana nantinya developer solve problem ini juga akan dijawab di paper gitu.